Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kembali saya mau mereview ya kekurangan Corrado MGL ini. Jadi kekurangannya aja dulu ya. Kalau kelebihannya kan banyak. Kalau dari segi kelebihan, kekurangan itu kan pasti ada di setiap kita membeli reel. Nah, kalau ini saya fokus dulu kekurangannya aja. Jadi untuk teman-teman kalau mau membeli Corrado MGL, misalnya kepengen kebelet nih, ya terserah. Setelah lihat video ini mau membeli apa enggak, terserah ya. Pertama-tama saya baru nyadar ya, kekurangannya itu dari segi spoolnya. Seandainya spool MGL ini bisa ada yang jual ya, ada yang jual cocok buat Corrado MGL, jangan yang cekung seperti ini, saya akan beli atau ditukar deh, nggak apa-apa. Nanti kita konsultasikan dengan orang yang jual ini kemarin ya, untuk Bang Ipul itu kan di Facebooknya itu ada Bang Ipul Jenggot. Apa kekurangannya teman-teman? Nah jadi gini, ini saya tidak merekomendasikan untuk main di air asin ya, atau yang di muara-muara. Karena apa? Karena ini loh teman-teman, saya kemarin kan saya pakai langsung kan kemarin. Pertama dulu saya bongkar fungsinya buat apa loh, sampingnya sini dikasih lubang. Nah di sini loh dikasih lubang-lubang. Sedangkan spool yang lain itu tidak menggunakan lubang-lubang. Apakah itu yang dinamakan MGL? Karena dia kan berbahan ringan, makanya disebut MGL agar bisa long case. Ya kan? Tapi efeknya gini loh teman-teman. Setelah saya memakai, saya uncal terus, tapi enggak tiap hari ya. Sebulan itu kadang-kadang 1 kali, kadang-kadang enggak. Ini pernah saya mainkan 3 kali kalau nggak salah. 3 kali apa 2 kali itu loh, lupa saya. Belum saya habis main, enggak saya bersihkan, saya biarkan aja. Nah di saat saya nggak makai lagi, sudah masuk lebaran, saya nggak mancing, saya pas itu mau membersihkan ini rel, lah ini kok ada kotoran di sini loh yang berserakannya itu. Nah samping-samping sini teman-teman. Nah samping-samping situ loh, di dalamnya ini. Kenapa ini saya bilang? Nah, gitu loh maksudnya. Akhirnya saya pikirkan, saya lepas ini PE, dan ternyata begini loh teman-teman, ini adalah sangat berpengaruh sekali. Lubangnya ini loh, di saat kita menggulung, kita kan melempar umpan, kita gulung, PE itu kan kerendam ke air. Jadi airnya itu yang masih lengket di PE, dia akan netes ke dalam sini dan membasahi, takutnya ini ya, membasahi, ada percikan-percikan air di dalam sini masuk ke dalam. Untungnya di sini nggak ada laharnya. Kalau ada laharnya, ini saya bilang bisa bahaya ini. Bearing cepat bunyi. Dan di sini juga basah teman-teman, di ujungnya sini loh. Nah ini loh, di bearing sini basah. Nah itu kan masih kan basah-basah. Nah makanya kemarin tak bersihin aja ini nanti. Saya bilang ini kekurangannya ya, kekurangannya spool MGL. Saya jujur, kalaunya ada ini jual atau mau ditukar, saya mau, asal ini spoolnya buntu ya, jangan ada kasih lubang-lubang seperti ini. Saya baru sadar ini adalah pengaruh ya teman-teman, ternyata sangat berpengaruh. Lubang seperti ini, dia masuk, ini masuk air. Kalau sistem DC dikasih lubang seperti ini, saya pastikan itu elektronik DC nya bongko, konslet.
gak bakalan nyaring suaranya, error DC-nya. Untung ini MGL. Kalau menurut saya 10 MGL itu nggak terlalu signifikan juga untuk longkes-longkesnya. Karena apa? Jadi tergantung kita memainkan lure, joran, dan PE. Jadi 10 MGL ini memang ada pengaruh, cuma nggak terlalu signifikan juga. Hanya agar supaya ringan, pihak rel ini dikasih lubang ini loh, satu, ini lubangnya ketok ya, wah itu loh kelihatan, 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 lubang. Terus di tengah ini dikasih lubang lagi, terus di samping sini kasih lubang lagi, berarti itu mengurangi berat spoolnya, makanya putarannya agak enteng. Nah, sedangkan dari pihak rel Daiwa itu tidak ada lubang sama sekali di sini. Dia bisa longkes. Daiwa Tatula kan Mas oke. Daiwa PR100. Nanti kita bandingin ya. Daiwa PR100 dengan Corrado MGL. Sama apa enggak longkesnya. Oke. Terus PE-nya nanti kita pakai yang itu juga, ukuran berapa, 70 meter ya, 70 meter juga. Nanti Corrado MGL 70 meter, Daiwa PR100 70 meter juga. Yang mana yang lebih longkes? Saya perkirakan sama aja. Jadi tergantung kita memainkannya. Jadi kalau untuk MGL ini hanya namanya saja. Kalau realnya ya kayaknya cuma itu aja loh. Saya perhatikan kemarin dari memang ada tambahan sedikit kayak silent stone mungkin gitu ya. Ini loh, kalau sampean punya Corrado K201 itu mirip sekali. Hanya saja ini Corrado MGL 151, jadi dia agak lebih kecil dikit dan digenggam pun enak. Nah, pas ya untuk yang ukuran tinggi badan saya ini 160-an, kurang lebih 160 lah. Nah ini loh, enak kalau untuk main tiap hari itu enak. Nah jadi itu ya teman-teman, kekurangannya itu kemarin. Kalau untuk dari segi lain sih banyak kelebihannya. Pertama, dia sudah mikromodul, enak putaran, dan dia sudah bermerek MGL kan. Wah, dia sudah ada kayak krum-krumnya stainless gimana gitu, handle-nya agak panjang dari pada Corrado DC lainnya. Bodinya kecil, kokoh lah dipegang gitu. Cuma yang saya kenapa ini nggak saya bawa uncal lagi? Ya karena itu tadi. Karena spoolnya ini loh berlubang seperti ini. Jadi air otomatis masuk lewat PE tadi. Air tersisa yang di PE tadi. Aduh, saya bilang ini bahaya ini. Soalnya kenapa? Bearingnya ini kan mahal. Punya Corrado ini mahal, punya Shimano ini pasti mahal bearingnya. Kalau yang saya takutkan kena. Yang saya takutkan itu saat saya lelai, habis main saya simpan, nggak memerhatikan ambiar ini Mas. Saya pastikan pasti ambiar. Oke teman-teman, jadi terserah gimana teman-teman yang pernah punya Corrado MGL, apakah sama? Coba kalau belum pernah mengeceknya, coba tolong cek lah. Kalau habis main lihat di sini basah apa enggak. Kalau punya saya kemarin di sini basah semua. Terus di sininya sampai di bearingnya ini ada airnya. Iya, kalau airnya yang jernih kayak teh ini. Daerah saya ini kan airnya keruh karena mainnya di rawa bekas orang nambang emas itu loh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya itu saja yang bisa saya bagikan hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang kepengen sekali atau yang lagi ngidam sama Corrado MGL. Itu aja sih kekurangannya, kalau yang lainnya nggak ada. Oke, jika ada kesalahan dalam berkomentar mohon dimaafkan. Jika ada lagi tambahan yang apa kekurangan, nanti tulis di kolom komentar ya, dibantu. Selamat siang, semoga bermanfaat.